Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Laila dengan NIM F1E1200016 dari ruang 001. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas saya pada mata kuliah Statistika Terapan dengan tugasnya yaitu menjelaskan macam-macam resume tentang statistika terapan yang sudah saya resume. Di sini ada jurnal pertama dengan judul yaitu Pelatihan Pengolahan Data Penelitian Berbasis Software Statistik untuk Mahasiswa di Jabodetabek. Pada kesempatan ini saya juga menjelaskan apakah jurnal yang saya buat resume ini termasuk jenis perhitungan statistika parametrik atau non-parametrik. Baik, kembali lagi yaitu yang pertama ada metode yang dipakai. Metode ini merupakan kegiatan pelatihan pengolahan data penelitian berbasis software statistik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kemampuan mahasiswa dalam mengolah data penelitiannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini antara lain dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi langsung, dan penugasan. Metode-metode tersebut dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis data dengan bantuan software seperti SPSS dan JASP. Selain itu, sebagai luaran peserta pembinaan diharapkan mampu menggunakan software SPSS dan JASP dalam skripsi dan riset yang kemudian dapat diunggah. Kemudian di sini ada proses pengolahan dan analisis data. Dalam proses pengolahan dan analisis data ini, yang pertama yaitu ada memahami konsep ilmu statistika dan teknik analisis data sehingga dapat mengkategorikan data penelitian. Kemudian mengklasifikasikan tingkat skala pengukuran data, yaitu skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu terhadap data yang akan dianalisis. Di sini yang keempat yaitu melakukan analisis data dengan pengecekan data, menstabulasi data, penerapan data sesuai pendekatan penelitian seperti penelitian deskriptif, penelitian asosiasi atau korelasi, atau penelitian komparasi. Dan yang kelima yaitu ada menggunakan software analisis data seperti SPSS dan JASP untuk menganalisis data dengan metode statistika yang sesuai. Bisa dengan metode statistika deskriptif atau metode statistika inferensial. Di sini yang terakhir yaitu ada menggunakan hasil analisis yang dapat berupa narasi, tabel, grafik, atau bentuk-bentuk hasil analisis lainnya. Untuk menyelesaikan masalah mitra ini, maka dibutuhkan narasumber dengan kepakaran tertentu. Dalam pelatihan kali ini, kriteria yang dibutuhkan dari narasumber adalah yang pertama itu ahli dalam pengolahan data berbasis software, khususnya SPSS dan JASP. Kemudian ada dosen ilmu statistika yang memahami proses pengolahan data pada sebuah penelitian. Di sini perhitungan statistikanya yaitu dalam pelatihan pengolahan data penelitian berbasis software statistik menggunakan software analisis data seperti SPSS dan JASP untuk menganalisis data dengan metode statistika yang sesuai. Bisa dengan metode statistika deskriptif atau metode statistika inferensial, kemudian hasil pretest atau posttest, pemahaman menggunakan SPSS dan JASP, dan hasil feedback peserta terhadap pelatihan pengolahan data penelitian berbasis software statistik. Di sini ada di sini ada tabel statistiknya, yaitu di sini dapat digambarkan bahwa post-test dan pretest terdapat perbandingan di mana post-test memiliki banyak persen, sedangkan pretest agak sedikit dari post-test.
Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis proses penelitian data, penelitian berbasis software statistik dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman siswa tentang statistika lebih meningkat menggunakan program SPSS dan JASP dengan interpretasi data dari 49,2% ini pretest menjadi 51,7% post-test. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan setiap tahun guna mempermudah mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dan memperbaiki mutu serta kualitas dari karya ilmiah mahasiswa. Kemudian ada jurnal yang kedua, yaitu yang sudah saya resum dengan judul Pengelolaan Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Yang pertama yaitu metode yang dipakai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yang berjenis survei dengan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji hubungan dan pengaruh antar variabel, yakni tentang pengaruh efektivitas manajemen SIA X1, budaya TIK X2, ketersediaan fasilitas TIK X3, dan kualitas sumber daya manusia SIA X4. Terhadap kinerja perguruan tinggi, yaitu disimbolkan dengan Y, dan dampaknya terhadap prestasi akademik mahasiswa yang disimbolkan dengan Z pada perguruan tinggi di Kota Bandung yang dijadikan objek penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik statistik, baik statistik deskriptif maupun inferensial untuk eksplanasi. Populasi dalam penelitian ini melibatkan 22 perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung yang mengadaptasikan TIK dalam sistem administrasi akademiknya dan yang mengelola program strata 1 atau S1. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Data yang terkumpul dianalisa dengan analisis deskriptif analitik. Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur atau path analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut manajemen lembaga, semua variabel secara bersamaan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y sebesar 71,35%. Sedangkan menurut dosen berpengaruh signifikan dengan besarnya sumbangan sebesar 77,5%, dan terakhir ada menurut mahasiswa berpengaruh signifikan sebesar 83,0%. Kemudian di sini ada proses pengolahan data dan analisis data serta perhitungan statistiknya. Penyebaran perguruan tinggi di Kota Bandung, baik perguruan tinggi negeri atau kita kenal dengan PTN, kemudian perguruan tinggi swasta PTS dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Dalam tabel ini terdapat data yaitu jenis perguruan tinggi negeri atau swasta, terdapat tiga PTS atau PTN, yaitu universitas, institut, dan sekolah tinggi. Adapun jumlah yang sudah didata, universitas terdapat 19, institut 6, sekolah tinggi 59. Kemudian di sini ada SIA enable dan SIA non-TIC atau enable. Di universitas terdata 12, sedangkan yang enable, sedangkan non-TIC terdapat 7, dan institut enable-nya berjumlah 5, sedangkan non-enable 1. Kemudian yang terakhir ada sekolah tinggi dengan data SIA enable-nya 15, sedangkan sekolah tinggi SIA atau SIA non-TIC enable terdapat 39 data. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
proportionate random sampling atau sampel acak secara proporsional berdasarkan bentuk perguruan tinggi, yaitu sekolah tinggi, institut, dan universitas. Sampel akan diambil dari setiap bentuk perguruan tinggi secara proporsional. Tidak semua perguruan tinggi ini diidentifikasi telah menerapkan TIK dapat dijadikan responden. Beberapa perguruan tinggi sedang melakukan upgrading sistem sehingga menolak atau keberatan untuk dilakukan penilaian. Jadi perguruan tinggi yang layak dijadikan populasi dalam penelitian ini berjumlah 22 perguruan tinggi. Dalam analisis data ini digunakan rumus yaitu N sama dengan N per N dikali D ditambah 1, di mana N itu jumlah sampel, N kecil jumlah sampel, N besar jumlah populasi, dan D2 yaitu presisi, di mana ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan rumus yang digunakan, diperoleh jumlah sampel yaitu N sama dengan 18,033, dibulatkan menjadi 18. Jumlah sampel hasil perhitungan di atas kemudian dilakukan perhitungan proporsi jumlah sampel pada setiap kelompok berdasarkan bentuk perguruan tinggi. Itu yang pertama ada jumlah sampel pada bentuk perguruan tinggi universitas, itu ada 9. Kemudian jumlah sampel pada bentuk perguruan tinggi institut ada 2. Dan jumlah sampel pada bentuk perguruan tinggi sekolah tinggi ada 7. Perguruan tinggi yang dapat dijadikan sampel adalah 18 perguruan tinggi. Selanjutnya, pada masing-masing perguruan tinggi dilakukan pengambilan sampel yang meliputi dosen dan mahasiswa. Untuk kesimpulan pada resume jurnal ini, keempat variabel yang diteliti meliputi efektivitas manajemen, SIA-X1, budaya TIK-X2, ketersediaan fasilitas TIK-X3, kemudian ada kualitas sumber daya manusia SIA-X4 secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan dan memiliki sumbangan yang sangat besar terhadap kinerja lembaga. Untuk kesimpulan ini didukung oleh 3 sumber data pendukung, yaitu ada manajemen lembaga, dosen, dan mahasiswa. Kemudian ada jurnal yang ketiga, dengan judul Analisis Kesesuaian Teknologi Penggunaan Digital Payment pada aplikasi OVO. Untuk metode yang dipakai yaitu menggunakan model yang digunakan pada penelitian ini adalah teknologi fit dan kombinasi dengan salah satu variabel dari teknologi acceptance model atau TAM, yaitu perceived usefulness. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesesuaian tugas teknologi digital payment terhadap masyarakat umum yang menggunakan aplikasi OVO. Teknik pengumpulan data dengan menyebar kuesioner secara offline dan online sebanyak kurang lebih 551 responden. Responden tersebut terdiri dari masyarakat umum yang menggunakan aplikasi OVO. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode PLS SEM dengan bantuan software Smart SMART-PLS. Kemudian ada proses pengolahan data dan analisis data serta perhitungan statistik. Analisis deskripsi total responden yang didapatkan adalah sebanyak 551 responden yang menggunakan aplikasi OVO. Informasi terkait responden dalam perhitungan demografi profil responden meliputi jenis kelamin responden. Di sini terdapat perempuan 30% dan laki-laki 70% yang merespon penelitian tersebut. Di sini diketahui bahwa responden total berjumlah 551 orang dan yang berjenis kelamin perempuan 384 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 165
orang. Menurut hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden perempuan adalah responden yang memiliki jumlah paling banyak. Kemudian ada yang dilihat dari sisi pekerjaan. Di sini terdapat mahasiswa sebanyak 52%, sedangkan pekerja 48% yang menggunakan aplikasi OVO. Untuk kesimpulannya itu faktor-faktor yang terbukti signifikan mempengaruhi digital payment berdasarkan responden penggunaan OVO, yaitu kenyamanan berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat yang dirasakan. Keamanan berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat yang dirasakan, kemudian percaya diri, karakteristik tugas, dan yang terakhir ada kesesuaian tugas terhadap teknologi yang memberikan pengaruh positif. Mungkin itulah tugas yang bisa saya jelaskan pada mata kuliah statistika terapan. Adapun kesalahannya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.